putus-putusnya memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus sokong saya dalam doa agar supaya saya benar-benar bisa menyampaikan dipakai Tuhan dan Roh Kudus mengurapi saya untuk bisa secara gamblang saya bisa menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dengan begitu sangat mudah dimengerti. Ya, dan tentunya saya juga berharap dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar seperti yang saya katakan bahwa Bapak Ibu bisa terus berinteraksi di dalam sharing mengenai firman Tuhan ini, agar supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah yang benar, dan kita benar-benar menjadi dewasa di dalam iman kita kepada Dia, sehingga kehidupan kita benar-benar bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan kebesaran daripada nama Tuhan saja. Puji Tuhan. Nah, malam ini kita akan melanjutkan lagi sharing kita mengenai keselamatan. Kemarin tentunya saya sudah begitu, menurut saya sudah panjang lebar saya sampaikan mengenai keselamatan, yaitu memiliki 3 fase tentang keselamatan yang kita terima daripada Tuhan, dan keselamatan itu di dalam 3 fase ini mau tidak mau kita harus benar-benar memperhatikan agar supaya kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Allah bisa berhasil di dalam Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak di dalam 3 fase keselamatan ini. Keselamatan yang pertama itu, fase yang pertama adalah fase dibenarkan oleh Tuhan, yaitu apa? Ketika kita terima Yesus, saya review sedikit supaya ingatan Bapak Ibu Saudara mungkin bisa fresh lagi. Jadi fase yang pertama adalah fase di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti kita masuk dalam fase yang pertama, dibenarkan oleh Tuhan. Kemarin kita sudah baca ayat-ayatnya yang sudah kita bacakan, ayat pendukungnya. Tentu mungkin ada beberapa lagi banyak ayat yang saya kemarin belum sempat bagikan karena memang terlalu banyak ayat-ayat untuk mendukung hal ini. Ya, tapi mengingat di dalam pertemuan kita ini semuanya sudah anak-anak Tuhan yang senior. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini tentang dibenarkan ini Bapak Ibu Saudara sudah mengerti maksudnya. Ya. Nah, dibenarkan itu dalam fase pertama berarti mengubah status kemarin. Ya, kita sudah mempelajarinya itu, dan kemudian masuk kepada fase yang kedua. Jadi anak Tuhan tidak boleh berhenti di dalam fase yang pertama ini. Dan kemarin juga saya sudah katakan bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang berhenti di dalam fase yang pertama ini. Sehingga banyak sekali anak Tuhan yang jatuh bangun mengiring karena bukan karena kesalahan Tuhan, ya bukan, tetapi karena kesalahan anak-anak Tuhan itu sendiri. Dia merasa cukup, sehingga dia berhenti di situ dan fokus kepada kehidupan jasmaninya saja. Padahal keselamatan itu harus terus berangkat, berjalan, bergerak, yaitu masuk kepada fase yang kedua. Kalau fase pertama dibenarkan untuk mengubah status, fase yang kedua harus kita dikuduskan atau kita harus menjadi kudus. Nah, untuk kita menjadi kudus atau dikuduskan agar supaya karakter kita bisa berubah. Berubah menjadi karakter mungkin hari mungkin serupa dengan Kristus karakternya. Nah, merubah karakter ini adalah kita yang Tuhan katakan, kalau kamu hendak mengikut aku,
sangkali diri dan pikul salib. Sangkali diri itu adalah salah satu ciri di mana perubahan karakter itu terjadi dalam setiap anak Tuhan. Nah, kalau hal ini bisa kita konsisten, kita terus memelihara, bahkan meningkatkan terus hari demi hari, maka saya percaya keberhasilan kita sebagai anak Tuhan itu bisa kita raih. Lalu di yang akan datang, fase yang akan datang. Jadi fase pertama, fase yang masa lalu, fase yang kedua adalah fase masa sekarang, fase yang ketiga adalah fase masa yang akan datang. Dan itu berbicara tentang upah, kemenangan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itulah yang kemarin kita sudah bahas bersama-sama, kita sudah mendengarkan. Dan apakah dalam satu hari kemarin, yang tadi, satu hari ini, apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sudah merenungkan firman Tuhan kemarin ini yang kita peroleh? Dan ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan saya kasih sedikit waktu agar supaya kita bisa clear nanti untuk masuk kepada sharing daripada keselamatan ini, supaya kita nggak terlalu struggle nanti untuk memahaminya. Ada kira-kira saudara, silakan bisa sampaikan sekarang. Pak, izin Pak. Ya, Mungkin semalam saya masih belum terlalu paham ya Pak. Pertama kan ada pertanyaan Bapak tentang apakah keselamatan itu permanen. Nah, saat ya, saya permanen atau tidak permanen. ya jawabannya tidak permanen. Terus apakah sama dengan pertanyaan ini Pak? Ada dulu pernah seringkan saya juga. Dia mengatakan begini, apakah keselamatan itu bisa hilang? Hmm. Jadi, dua Ya, pertanyaan ini apakah tujuannya sama, Pak, atau berbeda begitu, Pak? Supaya nanti ketika juga hmm. saya bisa sharing sama orang-orang kalau berbicara tentang keselamatan, pasti yang pertama itu mereka tanya apakah keselamatan itu bisa hilang atau bagaimana, gitu, Pak. Apakah sama tujuannya ini, Pak, dengan pertanyaan apakah keselamatan itu permanen atau tidak, begitu, Pak? Itu saja. Ya. Terima Oke. kasih. Ya, pertanyaannya tentang keselamatan bisa hilang atau kemarin juga ada apa jawaban bahwa keselamatan itu tidak permanen, yaitu sama saja. Namun kita mesti melihat pertanyaan tentang hilangnya keselamatan ini dari sudut pandang mana dulu. Ya, itu yang pertama. Kalau keselamatan fundamental yang kita memandangnya sebagai fundamental, keselamatan itu tetap tidak akan pernah bisa hilang. Karena sekali Yesus melakukan keselamatan itu di atas kayu salib dan itu permanen, dia akan terus memberikan kepada semua orang. Namun, kita juga akan bisa mengerti tentang anak yang terhilang, kisah anak yang terhilang. Ya, ada orang-orang Kristen memang yang dengan kehendaknya sendiri dia meninggalkan keselamatan itu. Namun keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Ketika anak yang terhilang ini teringat dan kembali, maka keselamatan itu pun dia akan kembali kepada dia. Ya, seperti itu. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada lebih dalam lagi tentang keselamatan ini, ya, untuk kita bisa lebih mengerti, sehingga ketika kita mengerti tentang keselamatan ini, maka harapan saya kita semua benar-benar apa merasa memiliki satu gairah yang seperti Paulus katakan di dalam suratan Filipi pasal 2 dikatakan
kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12. Ya, jadi harapan saya juga ini, saya memiliki pengharapan kepada semua anak-anak Tuhan yang seiman dengan saya. Mari kita bersama-sama untuk kita memiliki rasa takut yang begitu gentar tentang bisa lepasnya keselamatan itu dari hidup kita. Sehingga kita benar-benar tidak main-main lagi dengan keselamatan, tapi kita akan terus menjaganya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu dia. Ya. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu ya kepada saudara Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf saya bertanyanya agak sedikit ekstrim, tapi ini yang tidak bisa dielakkan ya kepada semua manusia. Pertanyaan saya begini, jikalau ini maaf sekali lagi ya, jikalau sebentar malam kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yakin bisa masuk sorga atau ke neraka? Karena hanya ada dua tempat nanti di dalam kekekalan itu. Yang satu kekal di dalam kerajaan Allah, yang satu kekal di dalam neraka. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jikalau sebentar malam Bapak Ibu Saudara dipanggil pulang oleh Bapak, apa bisa jawaban Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara begitu dipanggil bisa masuk dalam kerajaan Allah atau masuk dalam neraka? Jikalau Bapak Ibu Saudara menjawabnya, oh saya pasti masuk sorga, maka tolong berikan kepada saya dalilnya di mana di dalam firman Tuhan, memahami dalam firman Tuhan yang mana, tolong kasih tahu dan berikan alasannya. Tapi kalau saudara menjawab bahwa, wah saya belum tentu masuk sorga, nggak usah kasih alasan, nggak usah kasih dalil, yuk kita sama-sama bertobat dan kita kembali melakukan keselamatan dengan takut dan gentar. Silakan. Siapa dulu yang mau menjawab? Tapi mohon maaf saya mau tanya ya, di sini apakah ada yang menyandang gelar sarjana teologi ya, selain Brother Nuyu? Itu Pak Oh Bang ya, VJ, S2, Pak Fiz. S2 teologi, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Oke, teologi ya, S2 teologi ya. Oke, puji Tuhan. Terus ada yang lainnya lagi? Atau kalau tidak ada lagi, apakah di room ini ada yang menyandang gelar gembala sidang? Ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti ada satu saja yang menyandang gelar sarjana teologi ya, S2 ya, Master Teologi ya. Oke. Jadi kembali kepada pertanyaan saya, siapa yang mau menjawabnya? Silakan. Jadi sekali lagi ya, saya katakan bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran dua arah ya. Bapak Ibu Saudara memiliki hak untuk bertanya dan untuk menjawab dan untuk memberikan juga masukan dan argumen. Tapi ingat, kemarin juga saya katakan, jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki pandangan yang berbeda, yuk mari pandangan Bapak Ibu sama-sama kita hormati, tetapi pandangan itu yang diutarakan, pandangan Bapak Ibu yang berbeda itu harus disertai dengan dalil-dalil yang cukup kuat. Ya.
Seperti itu. Jadi sehingga kita akan menghindari debat kusir yang tidak berkesudahan pada akhirnya. Ya, oke. Kembali ke pertanyaan saya, siapa yang mau bisa menjawabnya? Mau menjawabnya? Silakan. Nah, ini tidak ada yang menjawab satu juga Eh, ini. Mungkin Ya. saya, Pak, saya jawab Oh ya, berdasarkan puji Tuhan. Silakan, silakan. Ya, silakan. karena saya lihat di Efesus 2:8-9 di sana dikatakan sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu Hmm, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan iya. hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegalkan diri. Berarti artinya gini, Pak, kalau misalnya seseorang dipanggil tapi dia tidak memiliki iman percaya sama Tuhan, ya pasti tempatnya di neraka gitu. Tetapi ketika kita imani dan percaya, saya percaya orang itu akan masuk surga sebagaimana seperti orang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan kan hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus gitu loh. Padahal kan Hmm, sebenarnya orang itu juga jahat gitu kan. Mereka yang iya. bisa dikatakan layak disalibkan gitu. Oh, Tapi dia ya. mengatakan Tuhan Yesus katakan bahwa hari ini juga engkau bersamaku di dalam kerajaan surga. Hanya karena iman, saya percaya iman itu yang menyelamatkan. Oke, Demikian good. mungkin. Ya, good. Bagus. Berarti ini bukan jawaban pertanyaan saya ya. Ini berarti ya sharing juga ya, termasuk apa masukan ya, seperti itu. Ya, good, bagus. Nanti kita akan melihat dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya, apakah memang iman itu bekerja sesuai seperti tadi yang dikatakan seperti tadi. Ya, kita akan melihat, kita akan mengcross-checknya. Tapi saya sebenarnya lagi menunggu tentang jawaban tadi itu. Ya, pertanyaan saya. Nah, jadi memang benar Bapak Ibu Saudara, saya ambil sedikit contoh ya bahwa setiap kali kalau saya itu ada kelas di STT ya, ada kelas. Dan kalau sampai kepada materi ini, maka selalu saya tanya, ya, apalagi kalau di S2 ya, itu kebanyakan mahasiswanya itu kebanyakan itu gembala sidang, banyak gembala sidang. Dan yang kedua, 60% itu didominasi oleh gembala sidang yang ingin mengambil titel S2, ya. 25% itu kebanyakan pendeta-pendeta dan 15% itu adanya pengerja senior. Nah, jadi waktu masuk materi ini saya selalu tanya hal yang sama, ya. Kenapa begitu? Karena harapan saya, ya, dari pertanyaan yang saya lontarkan ini bukan karena saya mau sok-sok atau apa. No, dijauhkan Tuhan dari hal kesombongan itu. Tetapi saya kepingin dalam pertanyaan ini, saya kepingin ada satu kita merefleksikan diri kita jauh ke belakang, di mana pada waktu kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bagaimana posisi kita sekarang ini. Hanya itu yang saya sangat rindukan. Jadi karena harapan saya, seperti tadi saya sudah katakan bahwa harapan saya, kita semua saudara-saudara dalam satu iman, ini harapan saya kita semua berhasil dalam Tuhan. Tapi keberhasilan itu kan ditentukan bukan dengan langkah pertama, tapi langkah terakhir nanti yang menentukan kita berhasil atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, makanya saya bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa itu pertanyaan yang sama. Dan hampir semua juga terdiam. Nah, diamnya itu saya nggak mengerti. Apakah diamnya itu karena memang nggak tahu? Apakah diamnya itu karena bimbang, ya, ragu-ragu,
Atau memang dalam hati saja berkata bahwa oh saya pasti masuk surga. Atau memang takut gitu mengatakannya seperti itu. Ya. Iya. Nah, jadi makanya semua banyak banyak apa menjadi rancu ini. Lalu saya katakan, coba bayangkan ada di sini begitu banyak gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan. Tapi dipertanyakan hal yang seperti itu nggak bisa dan nggak pasti untuk menjawabnya. Kalau begitu selama ini apa dong yang selama ini diajarkan kepada jemaat Tuhan? Karena kekristenan itu endingnya adalah kita itu dibawa oleh Allah keluar untuk masuk sampai kepada Yerusalem baru, kerajaan Allah itu sendiri. Nah, fokusnya ke situ. Dan sekarang banyak sekali pengajar-pengajaran yang sudah membelokkan ini, esensi daripada kekristenan itu dibelokkan dengan hal-hal yang jasmani dan duniawi. Nah, makanya saya sebagai apa boleh dibilang hamba Tuhan juga dan yang sudah lebih dulu mengerti tentang keselamatan ini, saya kepingin bagikan sebenar-benarnya kerinduan saya supaya kita semua bisa mengerti dan pada waktu kita ditanya oleh manusia apalagi ditanya oleh Tuhan, kita bisa berkata ya, amin. Saya pasti masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita memiliki satu alasan yang cukup kuat dan alasan itu bukan cuma sekedar alasan, tetapi alasan itu adalah yang memang saya kerjakan dan lakukan. Seperti itu loh. Ya, Bu Saudara yang tidak menjawab juga nggak apa-apa karena di kelas saya juga itu hampir semuanya. Cuma ada satu saja yang menjawab bahwa saya Pak, waduh setelah saya tunggu saya bilang 15 menit kemudian barulah ada yang mengangkat tangan. Menjawab, saya pasti Pak masuk dalam kerajaan Allah. Oh ya, bagus puji Tuhan. Punya keyakinan. Tapi tolong Pak dalilnya di mana? Apa yang Bapak katakan itu? Tolong kasih dalilnya di mana dan apanya yang selalu dikasih. Pada waktu dia katakan dalilnya hanya satu Pak, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Terus saya katakan kalau begitu, mari kita bongkar Yohanes 3 ayat 16 itu batasannya seperti apa. Nah, malam ini kita akan masuk di dalam pembahasan keselamatan berawal dari Yohanes 3 ayat 16. Oke? Ya, mari kita mulai. Kita akan membaca dulu Yohanes 3 ayat 16. Takutnya ada di antara kita yang sudah lupa dengan ayat ini. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Tolong dibacakan dulu supaya kita ini jelas. Ayatnya ada, ya. Ada siapa yang bisa bantu sama saya yang bawa Alkitab ya, yang Alkitab. Karena kalau download Alkitab di HP itu terjemahannya kadang-kadang nggak begitu tepat karena pakai terjemahan masa kini gitu. Kalau di Alkitab lebih lebih masih lebih apa ortodoks sedikit lah. Jadi lebih lebih baik gitu loh. Makanya saya minta tolong kepada saudara yang membawa Alkitab. Baik, saya bacakan Pak. Silakan bacakan. Yohanes 3:16, Ya, karena silakan. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Ya, kekal. yang kekal. Oke, ya. Nah, jadi dari ayat inilah banyak sekali orang yang menafsirkan atau yang menyangka dan yang berpikir
bahwa bahkan banyak pelajaran-pelajaran yang sudah bermunculan, bukan saja sekarang ini, tapi jauh dari hari-hari sebelumnya sudah bermunculan yang mengambil pemahaman bahwa sekali terima Yesus, selamanya pasti kita selamat. Itu dia yang dikatakan. Ya, nah dari mana mereka bisa berkata demikian? Dari ayat ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini, kalau kita menafsirkan secara biblika, maka hidup yang kekal ini memang mengacu kepada kekekalan di dalam kerajaan Allah. Ya, tetapi kalau kita mengambil penafsiran-penafsiran secara eh, 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 di luar daripada biblika, maka kekekalan ini pun juga bisa termasuk kekal di dalam neraka. Ya. Nah, itu sebabnya inilah banyak sekali pertentangan-pertentangan di dalam pemahaman dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Ya, ada dua tokoh besar yang mendefinisikan atau yang mengartikan tentang ayat ini. Yang pertama, pemahaman daripada Calvinis itu mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat lewat ayat ini. Selamanya akan selamat. Tetapi kalau dari sudut pandang atau penafsiran daripada Calvinis, bukan Calvinis, Arminian, maka dikatakan bahwa ayat ini tidak permanen, tapi sifatnya bisa dia menjadi permanen manakala ada hal-hal juga yang harus dilakukan oleh setiap anak Tuhan. Selanjutnya, nah makanya kemarin saya penting itu diawali dulu dengan sharing tentang keselamatan di dalam 3 fase ini. Ya, penting sekali untuk kita mengerti supaya ketika kita masuk di dalam materi ini, maka kita akan bisa mengerti ya bahwa satu ayat dengan ayat yang lainnya itu harus terkonek ya untuk bisa menjadi satu referensi untuk kita bisa memahami dan pada akhirnya kita bisa menafsirkan dari satu ayat. Nah, jadi ayat Yohanes 3 ayat 16 ini berbicara tentang keselamatan, betul keselamatan. Tadi disinggung oleh siapa tadi itu yang mengatakan bahwa keselamatan karena iman, disinggung tadi tentang orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Ya, yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Yang di sebelah kanan itu dikatakan oleh Yesus bahwa dia percaya dengan iman, lalu dikatakan bahwa pada hari ini juga, halo, halo, masih terdengar suara saya? Masih terdengar suara saya? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya masih ya? Ya, tadi kenapa ya ada gangguan sedikit? Nah, kembali. Jadi ayat Yohanes 3 ayat 16 ini sifatnya memang tidak permanen. Nanti kita akan lihat kenapa dia tidak permanen. Merujuk kepada tadi dikatakan bahwa ada dua orang yang tersalib bersama-sama dengan Yesus, lalu yang di sebelah kanan itu berkata bahwa kalau engkau nanti sampai kepada kerajaanmu, ingatlah akan aku. Lalu Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, jadi keselamatan yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini berlakunya bisa memang ketika kita percaya dengan iman kepada Yesus Kristus, maka kalau kita mati saat itu, pasti kita selamat. Pasti. Pasti. Tetapi persoalannya kan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita masih hidup. Dan ketika kita masih hidup, kita masih bisa buat dosa. Kita nggak kebal dosa loh. Kita masih bisa buat dosa.
Lalu bagaimana dong dengan perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita lakukan? Sekalipun kita sudah mengenal Yesus dan menerima Dia dan dibaptis. Bagaimana dong dengan dosa? Kalau kita masih tetap berkeras bahwa Yohanes 3 ayat 16 ini mengatakan bahwa itu adalah permanen, keselamatan permanen bagi kita. Kalau begitu sobek saja itu ayat Roma 6 ayat 23. Dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Ada banyak ayat-ayat yang harus kita singkirkan. Kalau Yohanes 3 ayat 16 ini kita pahami bahwa sekali terima Yesus, sekali selamat, tetap selamat ketika kita terima Yesus. Dan hal inilah yang menurut saya ini sangat dibelokkan oleh pengertian-pengertian yang tanpa sadar kita telah dituntun oleh yang ahli membelokkan firman Tuhan. Yang dari semulanya dia selalu membelokkan firman Tuhan. Ingat pada waktu di Taman Firdaus, bagaimana Allah waktu itu pertama kali memberitahukan kepada manusia, dikatakan segala buah pohon yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan buah dari buahnya. Tetapi hanya satu pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan engkau memakan buahnya. Karena pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Lalu apa yang setruh Allah katakan? Dia katakan, oh tentu saja tidak. Kamu tidak akan mati. Melainkan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu akan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau kita melihat begini, menurut Bapak Ibu, saudara nih sekalian, salah atau tidak iblis ini mengatakan begitu kepada si Hawa ini? Salah nggak coba? Sekali lagi saya katakan, saya ulang, ular ini atau iblis ini, dia memperdaya si Hawa. Dia katakan, oh tidak, kamu tidak akan mati. Melainkan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu akan hal yang baik dan yang jahat. Kemudian si Hawa ini memakannya. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, iblis ini berbohong atau tidak? Ayo, come on. Berbohong tidak menurut Bapak Ibu? Iblis mengatakan hal begitu. Tidak berbohong dia. Iblis tidak berbohong. Ya. Nah, seringkali ya kita ini seringkali ya, anak Tuhan ini seringkali itu menuduh terus iblis. Ya memang iblis jahat, memang dia jahat. Tapi jahatnya iblis itu membuat kejahatan yang yang akarnya gitu. Iblis membuat kejahatan itu yang basicnya. Iblis nggak pernah loh menyuruh manusia itu gantung diri, nggak pernah. Ya, iblis nggak pernah loh menyuruh orang bunuh diri, nggak pernah. Iblis pun nggak pernah loh menyuruh orang bunuh orang lain, nggak pernah. Orang gantung diri dan orang bunuh orang lain itu adalah keputusan manusia itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa manusia itu bisa mengambil keputusan seperti itu? Karena didasari dari apa yang iblis kasih masukan yang fundamental itu tentang dosa itu. Nah, jadi iblis pada waktu, setan ini pada waktu mengatakan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Benar, memang. Pada waktu itu, nggak mati dia, manusia. Bahkan benar yang dikatakan iblis ini, setan ini.
Manusia pada akhirnya dia bisa mengetahui bahwa tubuhnya telanjang, merasa malu. Pada saat itu dia mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Pada saat itu. Jadi iblis tidak berdusta dia dalam hal ini. Yang dibilang menipu itu benar. Dia menipu manusia. Nah, kalau begitu iblis nggak bersalah. Kalau gitu Allah dong yang bersalah. Oh, tentu saja tidak. Allah juga tidak bersalah. Karena Allah mengatakan, kalau kamu memakan buahnya, pada saat kamu memakannya, kamu akan mati saat itu. Pertanyaannya benar nggak? Pada saat itu manusia mati. Benar ya? Benar. Benar. Kenapa? Karena tolok ukur Allah tentang satu hari itu dikatakan pada saat engkau memakan engkau akan mati. Tolok ukur Allah atau bilangan Allah tentang hari itu dikatakan bahwa satu hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Betul? Pada waktu Hawa dan Adam memakannya, maka dia diusir, lalu dia hidup di dalam apa yang dikutuk oleh Allah. Dan Adam itu mati pada usia 900 berapa? 930 apa 70 tahun? 930 apa 970 nih ada mati. Dibuka Pak. Lagi dibuka Pak. Mic-nya Pak. Berapa Pak kira-kira umurmu umur Musa pada waktu dia wafat mati? Adam. 930, Pak. Hah? 930. 930. Sampai nggak 1000 tahun? Tidak. Tidak sampai. Berarti benar Allah mengatakan bahwa pada waktu engkau memakannya, saat itu juga engkau akan mati. Ukuran Allah satu hari. Nggak sampai satu hari, manusia mati. Mati dalam hal apa? Ya tubuhnya juga mati. Ya, pada waktu memakannya, mati dia. Dan berbarengan dengan itu yang kalau kita tarik kepada kerohaniannya, pada saat itu juga manusia sebelum dia hidup sampai 930 tahun, manusia pada saat itu juga dia mati. Mati tentang apa? Tentang imannya, percaya sama Tuhan. Dia terputus hubungan dengan Tuhan karena dia diusir dari Taman Firdaus. Nah, seperti itu. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini benar. Allah mengatakan benar. Kamu akan hidup. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi tadi persyaratannya tadi. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita mati. Maka kita sudah dibersihkan. Kita sudah dibenarkan dan kita sudah disucikan. Dan pada waktu kita mati, kita masuk dalam kerajaan. Tapi kan nggak mati kita, masih hidup. Nah, kalau kita masih hidup, maka kita harus masuk ke dalam fase kedua, yaitu apa? Menjadi kudus hidup kita ini. Coba sekarang baca. Saya minta tolong baca di dalam Matius pasal 8 ayat 22. Matius pasal 8 ayat 22. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-22. Silakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan Matius manusia pasal itu. 8. Matius Matius pasal 8. 8 itu
ayat 22, Matius 8. Matius pasal 8 ya, ayat 22. Oh, 22. Iya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, di dalam ayat ini coba, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ayat ini katakan, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, ikutlah aku. Jadilah murid, maksud Yesus gitu. Jadilah muridku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Pertanyaan saya, adakah di dunia ini, pernah nggak Bapak Ibu Saudara melihat orang mati menguburkan orang mati? Ada tidak? Hmm. Kalau saudara ada melihat itu, wih sadis. Bukan sadis, mengerikan, mengerikan, mengerikan. Ya, tidak ada. Tapi kenapa Yesus berkata gini? Apakah Yesus ini ngelindur atau bagaimana? Tidak. Rupanya Yesus ini berkata seperti ini, dia sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada dia. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus itu dikatakan adalah orang-orang mati. Dianggap oleh Yesus adalah orang-orang mati. Orang-orang yang telah memiliki, mewarisi kerajaan neraka. Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus, itu Yesus sendiri yang berkata dia adalah orang-orang mati. Dan orang-orang mati ini menguburkan orang-orang yang mati-mati beneran secara jasmani. Jadi Yesus sedang bicara kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya Yesus, itu disebut orang-orang mati oleh Yesus. Dan orang-orang mati ini yang tidak percaya Yesus ini, dia pergi untuk menguburkan orang-orang yang mati. Karena kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, itu bagaimana Yesus mengajak orang-orang ini untuk ikut dia. Tapi banyak yang berdalil. A, B, C, dan D. Makanya Yesus berkata, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang yang mati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau demikian halnya, ya, bagaimana dong penjelasan daripada Yohanes 3 ayat 16 ini? Ya, penjelasannya adalah begini. Ketika kita belum menerima Yesus, belum percaya sama Yesus, maka kita ingat dikatakan orang-orang mati. Orang-orang pewaris neraka. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Udah mutlak, hukumnya wajib masbi kudu. Itu. Yang nggak terima Yesus, karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, dia dikatakan orang-orang mati. Nah, ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka dalam Yohanes 3 ayat 16, maka dikatakan kita ini memperoleh hidup yang kekal. Hidup. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini sedang berbicara tentang perpindahan. Tadi dikatakan di dalam kemarin kita belajar tentang keselamatan ini di dalam masuk dalam fase pertama. Fase yang pertama. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini berbicara tentang fase pertama di mana ketika orang itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu dia menerima tentang kebenaran itu, dibenarkan hidupnya. Nah, makanya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Berubah statusnya dari orang-orang mati menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan untuk hidup. Hidup yang kekal. Itu dia. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 9.
1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Silakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang Ya. rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Ya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi di dalam ayat ini bagian C-nya, bagian bawah, bagian akhir dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Jadi ketika kita percaya Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita ini dipindahkan dari kegelapan, dari yang disebut orang-orang mati yang tidak memiliki pengharapan, dipindahkan oleh Tuhan kepada terangnya yang ajaib itu. Kepada terangnya yang ajaib. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Dan penting gak Yohanes? Ini sangat penting karena ini dasarnya. Kalau ini tidak bisa kita terima, maka orang-orang itu akan tetap ada disebut orang-orang mati. Dia ada tetap tinggal di dalam kegelapan. Jadi ini dasar yang paling kuat untuk orang Kristen. Tetapi dasar ini tidak bisa dijadikan permanen. Kenapa? Karena kita baru dipindahkan dari yang tidak memiliki pengharapan untuk bisa mewarisi kerajaan Allah. Sekarang dipindahkan menjadi memiliki pengharapan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Kenapa seperti itu? Karena orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia masih hidup, berarti dia harus masuk kepada fase yang kedua. Dia harus berusaha mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat dalam bagian A dari 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi dipindahkan kita nih dari yang gelap nih. Yang memang ditentukan sebagai orang-orang mati yang tidak punya pengharapan. Ya. Kita menjadi warga negara kerajaan neraka. Penguasanya adalah si ular besar, si iblis itu. Ketika kita dipindahkan, diambil oleh Allah, oleh Yesus, diambil oleh Yesus, dipindahkan dari gelap, dipindahkan ke terang. Maka saat itu, makanya kenapa orang harus dibaptis setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ketika orang itu dibaptis, keluar dari dalam baptisan air, saya tidak bicara lebih ini lagi ya, keluar dari baptisan air, maka saat itulah orang itu baru dimeteraikan oleh Roh Kudus dan namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Nah, barulah diakui oleh Allah. Yaitu apa diakuinya? Dikatakan, baru saat itu dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Jadi bukan kita yang memilih Yesus untuk percaya, bukan. Tapi Allah yang memilih kita. Sesuai di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, jadi ketika kita dipindahkan, maka kita saat itu menyandang gelar yang baru, status yang baru. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani.
Kita ini orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dibaptis, maka menyandang, melekat dalam hidupnya itu sebagai imam-imam. Imamat yang rajani. Imam-imam kerajaan Allah. Lalu dikatakan bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, itu dia. Ya. Oke. Kira-kira sudah jelas nggak? Sampai di sini, sampai di sini ada kebingungan nggak yang saya jelaskan? Apa atau saya terlalu cepat ngejelasinnya atau gimana? Bagaimana kira-kira? Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi nih, coba coba kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara nih? Jelas nggak? Atau bingung nggak? Ayo silakan, bisa interaksi, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ayo silakan mau keluarin pendapat juga boleh, nggak apa-apa. Saya lebih senang kalau ada yang bisa keluarin pendapat. Karena seperti kemarin di awal saya udah katakan bahwa saya ini open, ya. Dan saya pun juga sampai saat ini masih terus belajar, belajar. Saya kalau melihat ada seorang hamba Tuhan atau siapa sajalah orang percaya itu yang memiliki wawasan tentang kebenaran firman Tuhan yang begitu baik, maka saya pasti kejar orang itu. Saya ingin sharing sama dia. Saya ingin belajar sama orang tersebut. Seperti itu. Karena apa? Karena target saya itu adalah saya mau selamat, benar-benar selamat. Nah, untuk saya bisa menentukan keselamatan benar-benar yang hakiki terjadi dalam hidup saya harus belajar mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar. Saya nggak mau salah mengenai firman Tuhan, nggak mau salah. Ayo, siapa yang ada yang mau menanggapi silakan. Saya senang sekali. Mungkin Supaya saya lagi nih Pak, tapi ya, mungkin persepsi ini kan kita dari ayat Yohanes 3:16 tadi kan di sana dikatakan bagi siapa yang percaya dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi saya ya, baca ini di Yakobus 2:19 di sana secara penjelasannya kan disebutkan bahwa percaya saja tidak cukup karena bahkan setan-setan saja percaya gitu dan mereka gemetar. ya, Jadi di sini dikatakan bahwa eh, harus memiliki iman gitu Pak. Dan di hmm, dalam beberapa hal saya sering dengar iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati dan tidak ada gunanya. ya, Karena ketika hmm, Bapak singgung tadi percaya itu sebagian aliran mengatakan bahwa sekali sekali selamat tetap selamat, tetapi mereka hanya mengatakan ya sudah saya percaya Tuhan Yesus sudah selamat gitu Pak. Tetapi dalam hal ini iya, kan ada perbuatan tentu karena iblis kan juga percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, tetapi dia ya, tidak mengimani kan gitu Pak. Tidak mau takluk gitulah dan tidak ya, taat betul, dan dia membangkang gitu. ya, Sehingga dia kehilangan eh, betul, haknya dia gitu Pak, bahwa dia tidak ada hak lagi untuk selamat gitu. Itu sih Pak, ya, mungkin karena kan saya katakan tadi ke Bapak bahwa iman itu bagi siapa yang percaya dan bertindak percayanya itu memiliki iman, saya percaya dia beroleh keselamatan. Mungkin itu Pak, bisa Bapak ya, mungkin berikan penjelasan. ya, Terima kasih. oke.
Ya, benar. Jadi gini, kalau kita bicara tentang iman ada pelajarannya sendiri ya nanti ya. Tapi sedikit saja saya buka sedikit saja tentang iman. Jadi sampai sekarang ini sebenarnya ya itu tentang iman ini masih rancu kita. Masih rancu. Masih rancunya apa sih? Karena saya jujur saya menjadi orang percaya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi Kristen itu sudah dari kecil ya, dari umur 12 tahun. Saya sudah sampai sekarang umur 60 lebih. Jadi sudah sekian lama dan sekian lama juga saya ngedengar khotbah, saya pelayanan di gereja begitu banyak. Tetapi belum pernah saya menemukan seseorang yang menyampaikan firman tentang iman yang bisa menjabarkan iman itu seperti apa dan iman itu yang benar seperti apa. Seperti itu. Karena kebanyakan yang diajar itu, iman itu diambil dari kitab Ibrani pasal 12. Di mana Paulus sedang bicara di situ sebenarnya bicara tentang iman, tapi Paulus sedang bicara iman definisi. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 itu. Dikatakan iman, coba kita baca saja ya, Ibrani 12 ayat 1. Nah, ini sebenarnya Paulus sedang bicara tentang definisi iman. Dikatakan ini. Ibrani 11 bukan 12 ya. Ibrani 11 kali. Ayat 1. Ibrani 11 bukan 12. Ibrani 11 ayat 21, ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Paulus di sini sedang bicara tentang definisi iman. Paulus tidak bicara tentang iman itu loh yang harus engkau miliki kepada Yesus, kepada Allah. Bukan. Karena ada bagian lain lagi tadi, seperti tadi dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 9, dikatakan, nah di situ baru Yakobus sedang mau bicara tentang apa? Tentang iman. Bukan iman definisi. Makanya dia katakan iman tanpa perbuatan mati. Ya, tidak sedikit nih orang-orang percaya nih yang nggak mengerti tentang ini. Dan saya tuh benar serius. Sampai sekarang ini saya masih mencari. Ya, siapa nih yang bisa? Ya ada yang membongkar tentang iman ini yang benar. Karena di dalam Injil Markus itu dikatakan murid-muridnya itu mengatakan bahwa aku takut dikatakan. Aku takut kalau dia datang nanti yang kali kedua, adakan dijumpai iman di muka bumi ini. Nah, lu kalau anak Tuhan, orang percaya bersandar kepada iman yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ini, saya percaya itu bukan iman yang benar. Karena apa? Karena kalau itu pasti semua ada yang punya. Pasti semua punya. Pasti. Tetapi kenapa Injil Markus masih bisa mengatakan bahwa aku takut kalau dia datang kali yang kedua, dapatkah dijumpai iman di muka bumi? Kalau begitu ada iman yang memang dituntut oleh Allah. Iman yang seperti apa? Nah itu yang jarang sekali, bahkan saya sendiri tadi katakan nggak pernah dengar ada hamba Tuhan, ada orang yang memberitakan, nih iman yang benar nih seperti ini. Tapi banyak sekali diajarkan tentang iman itu adalah, itu loh, nih iman yang benar adalah begini. Kita harus berdoa tidak henti-hentinya. Tidak putus-putusnya, terus berdoa. Sampai terjadi mujizat. Baru dikatakan itu adalah iman yang benar. Oh, belum tentu.
Contoh, misalkan contoh. Ada seorang nih mau mendoakan keluarganya yang lagi sakit keras, misalkan. Ya, wah dia pergunakan, dia mengatakan bahwa saya punya iman yang besar, iman yang benar. Dia katakan, kalau beriman, percaya, yakin bahwa saudara saya pasti disembuhkan. Dia berdoa siang malam. Tapi dia nggak pernah bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan mau menyembuhkannya? Nggak pernah tanya. Tapi ujung-ujungnya begitu, pada akhirnya Tuhan sebenarnya mau mengangkat dia, pulang, mati. Begitu saudaranya mati, kecewa dia dengan imannya. Kecewa dia. Bahkan akhirnya menjadi bumerang buat dia. Karena Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, kepikiranku bukan kepikiranmu. Ya kan? Seperti itu. Jadi, nah ini makanya kita orang orang percaya, orang Kristen itu harus lebih banyak lagi belajar. Ya, jangan sampai nanti apa kita kecelek loh. Ya, karena tapi ujungnya maut. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya semasa kita hidup ini, yuk ada gairah kita. Gairah untuk menggali, untuk mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita benar-benar bisa diungkapkan, disingkapkan oleh Roh Kudus tentang kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga ketika kita mengerti dengan pasti, dengan benar, maka kita bisa bergerak, melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa menjadi orang percaya yang berhasil dalam Tuhan. Gitu loh. Iya. Jadi nanti kita bicara lagi tentang iman. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Kembali ke tadi bahwa apa Yohanes 3 ayat 16 ini memang tidak permanen dia sifatnya. Tidak permanen sifatnya. Jadi ada yang mau tanggapi lagi? Sebentar Bapak Ibu ya. Ini di tempat saya lagi mati lampu nih.